warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita tetap diberinya kesehatan sehingga kita dapat hadir di rumah Ibu Ahli Bait keluarga dalam rangka kegiatan rutin kita. Kedua kali salat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang kami muliakan dan Ibu Ahli Bait keluarga, mudah-mudahan apapun niat dan langkah kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Baiklah ibu-ibu, di sini kami menyampaikan sedikit materi yaitu tentang 4 cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menerapkan Al-Quran dalam hidup keseharian, kita umumnya hanya melaksanakan 3 tingkatan, yaitu membaca, menghafalnya, lalu kemudian mengamalkannya. Tentu masing-masing tingkatan akan berbeda-beda dalam setiap diri seorang mukmin. Mungkin bedanya ada yang mengamalkan saja tapi tidak melaksanakan hafalannya. Itu ada juga mungkin cara kita masing-masing. Ternyata ada satu tingkatan lagi yang bisa menjadi tingkatan paling atas sebagai bukti bahwa kita memang mencintai Al-Quran. Marilah kita perjelas apa saja 4 cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kita rutin membacanya. Itu termasuk kita mencintai Al-Quran ataupun mengamalkannya. Kita rutin membacanya. Anjurannya membaca Al-Quran sedikit-sedikit tetapi rutin itu lebih baik daripada sekali ngaji banyak liburnya. Nah, jadi intinya kalau kita mencintai Al-Quran, marilah kita baca mungkin setiap hari. Jangan pula sekali membaca 1 juz tapi sebulan ke depan baru pula dibaca. Itu anjurannya tuh istilahnya tidak rutin, berarti dia kurang mendapat keriduannya. Itu intinya. Ini juga berlaku bagi kita di rumah tangga ataupun keseharian. Bisa berlaku juga untuk amalan yang lain. Misalnya rutin sedekah kecil-kecilan setiap hari dilakukan, tetapi ada pula daripada kita bersedekah sekali banyak, sesudah itu lama pula baru ada bersedekahnya. Intinya kalau kita mengamalkan Al-Quran tersebut tidak harus membaca sekali banyak ataupun bersedekah sekali-sekali, tetapi lama lagi baru dilakukan. Itu namanya tidak mengamalkan. Itu contoh mengamalkan. Yang lebih abdolnya yaitu tentu kita rutin sering mengaji biarpun sedikit, walaupun 1 ayat sesudah sholat, tapi kita rutinkan, itu tandanya kita mencintai Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan Al-Quran itu keras menghafalnya, ingin menghafalnya. Mungkin di hati kita itu ada keinginan menghafal tapi alasannya mungkin tidak sempat. Kenapa begitu? Ya mungkin hati itu belum sepenuhnya ikhlas untuk menghafal Al-Quran. Tiada ganjaran yang luar biasa bagi penghafal Al-Quran. Di samping banyak mendapatkan pahalanya, yang menunggu juga keistimewaannya di dunia dan mendapatkan nikmatnya di akhirat. Jadi bagi kita menghafal Al-Quran itu nikmatnya bukan di dunia saja, di akhirat pun kita mendapat nikmatnya. Walaupun lebih susah, tapi tentu akan ada saja caranya. Mungkin kita menghafal itu karena susah dapat, jadi kita tak selera untuk menghafal Al-Quran. Setidaknya kita menghafal surat-surat yang untuk keperluan sholat. Ya umpamanya mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau yang lain-lainnya. Kalau memang menghafal itu susah menghafalnya, ya coba kita cari caranya supaya kita bisa menghafal itu, dicari cara tenang menghafalnya. Mungkin sesudah sholat maghrib
menjelang Isya bisa kita menyempatkan sedikit untuk menghafal. Hafal 1 ayat, alhamdulillah besok bertambah lagi 1 ayat dan 2 ayat. Begitulah kerasnya hati kita tuh hendaknya untuk menghafal Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu maksimal mengamalkannya. Jadi walaupun kita tak sering membaca, tak sering menghafal, tapi maksimalkanlah mengamalkannya. Karena mengamalkan Al-Quran itu bukan harus dibaca saja, tetapi kita memahami Al-Quran itu apa suruhannya. Karena di dalam Al-Quran itu terdapatlah segala akidah, akhlak, ada semuanya di situ. Tiada hari selain bertambah takwa, tiada hari selain berusaha dan maksimal menjalankan apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Dalam semua bidang kehidupan kita, semampu kita kita mengamalkannya, jangan pula kita paksakan supaya semua itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak alasan untuk tidak menjalankannya. Sudah pasti nomor 1 dan 2 di atas akan hambar. Kalaupun kita sudah membaca tadinya, sudah menghafal tadinya, tapi kita tidak mengamalkannya, maka nomor 1 dan 2 itu akan hambar karena tidak diamalkan. Karena mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita masih bertanya apa saja contoh penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya yaitu tergantung dari ayat yang kita baca. Mungkin ayat itu membahas tentang apa ketika kita membaca ayat. Contohnya ketika membaca ayat yang membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi penerapannya ayat tersebut tentunya bisa merupakan selalu hormat kepada orang tua kita. Karena ada ayat di dalam Al-Quran itu yang menyuruh hormat kepada orang tua kita. Atau jika kita sebagai pedagang, kita harus tekun berdagangnya agar ekonomi kita kuat. Jadi contohnya penerapan Al-Quran itu dalam keseharian apabila ada ayat menyuruh, misalnya menyuruh wanita-wanita muslim untuk menutup auratnya, maka tanpa ragu lagi yang merasa wanita muslim termasuk putri kita, ya kita suruh berhijab, kita suruh berjilbab untuk menutup auratnya. Itulah yang namanya mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi bukan mengamalkan Al-Quran itu harus dibaca aja, bukan harus dihafal saja, juga dia harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam suasana damai dan tentram mungkin kita 3 tingkatan di atas sudah cukup. Tapi ketika ada yang menista atau melecehkan Al-Quran, maka kita tambah lagi tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan keempat, yaitu tampil membelanya. Sekarang kita udah mengamalkan, sudah kita membacanya, sudah kita menghafalnya. Seandainya ada yang melecehkan Al-Quran itu, tidak ada kita membelanya, berarti sama saja sia-sia. Karena bacaan kita itu sudah kita amalkan, sudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Ternyata dalam pelecehan Al-Quran, orang misalnya meremehkan Al-Quran, kita diam saja. Berarti kita belum bertanyalah kita kepada diri kita sendiri, bagaimana dalam hati kita itu, bagaimanakah baru iman kita. Karena kita mengimani Al-Quran itu juga menjalankannya Al-Quran itu, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, juga kita harus membelanya karena kita berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah, termasuk hidayah mencintai Al-Quran. Jadi ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan dengan membaca, menghafal serta mengamalkan Al-Quran, maka hendaknya jugalah kita bisa tampil membelanya Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita diam saja seandainya Al-Quran itu dilecehkan bagi orang yang tidak mempercayainya. Maka kita barulah termasuk sempurna mengamalkan Al-Quran tersebut dan mencintainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Hanya itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.